kita semua yang tentu akan menjadi referensi kita dalam hal pengendalian COVID-19, baik di rumah, di tempat kerja, dan di tengah-tengah masyarakat. Kami persilakan Bu Aryati. Terima kasih Pak Peter sampai Toding. Salam tadi juga terima kasih Pak Putut Marhayudi dan Pak Novel Arsyad. Terima kasih saya telah diundang di acara ini. Terus aja ini pertama kali saya harus bicara di luar dengan audiens yang bukan dokter ya. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan ini bisa cukup jelas, tetapi kalaupun kurang jelas nanti bisa dilakukan dalam tanya jawab. Jadi kita tahu bahwa saat ini kita tahu bahwa situasi saat ini, kalau kita lihat di gambar slide bahwa saat ini kasus yang terkonfirmasi positif di Indonesia sudah 47.896, di mana alhamdulillah sejak 2 Maret pertama kali ditemukan di Indonesia 2 nama yang telah diketahui bersama di 2 Maret. Saat itu tinggi sekali angka kematiannya, namun alhamdulillah sekarang angka kesembuhannya sudah jauh lebih tinggi, jadi sampai 40%, sedangkan angka kematiannya tinggal 5%. Jadi semoga kedepannya akan semakin rendah lagi untuk angka kematiannya dan semua akan sembuh sempurna, mengingat bahwa COVID ini memang sekarang sangat banyak ada di sekitar kita, apalagi di Surabaya yang sekarang benar-benar sedang mencemaskan. Kalau kita melihat bahwa virus SARS-CoV-2 ini sebetulnya dia mirip dengan SARS-CoV yang telah ada di tahun 2002-2003. Nah, ini termasuk virus corona, di mana virus corona ini kita telah kenal. Jadi kita telah kenal dengan virus corona ini kira-kira dalam waktu 20 tahun sebetulnya kita sering nih sebenarnya. Kalau kena flu gitu bisa saja salah satunya adalah virus corona yang antara lain tuh ada yang namanya HKU1, OC43, D29E ini. Ini adalah virus corona yang sering menginfeksi pada saat kita daya tahannya lagi ngedrop, kurang istirahat, kemasukan. Tapi kemudian akan sembuh dengan sendirinya. Nah, virus corona ini di samping SARS-CoV yang tahun 2002-2003, MERS-CoV di tahun 2011, dan sekarang keluarlah SARS-CoV-2 yang di akhir 2019 kemarin dan sampai sekarang terus merebak apalagi di Indonesia. Nah, kenapa ini saya tayangkan? Karena nanti ini ada kaitannya dengan hal-hal ini bisa menyebabkan positif palsu pada hasil dari rapid test antibody. Jadi ini adalah susunan dari virus itu. Kalau kita lihat ada yang namanya spike protein ini, susunan ini sebetulnya spike ataupun yang nucleocapsid ini adalah antigen yang sebetulnya yang akan dideteksi oleh rapid test antibody itu. Di mana apabila dia memiliki kemiripan struktur dan dia bisa mengenali yang sebelumnya misalnya mirip, nah itu bisa menyebabkan hasil positif palsu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Novel atau Pak Putut ya tadi, Pak Peter tadi kalau bahwa ada hasil yang rapidnya positif tapi alhamdulillah PCR-nya negatif. Jadi ini mungkin saya share ya, karena saya sendiri sebagai penderita SARS-CoV-2 dan saya sekarang sedang masa pemulihan. Jadi saya bersyukur alhamdulillah sudah sampai tahap pemulihan. Artinya apa? Saya merasakan sendiri nih bahwa memang di awal itu demam. Tapi ini nggak otomatis lah batuk ini nggak. Justru saat itu saya terkena demam, diare, mual, muntah sampai berhari-hari. Nah, kenapa? Karena reseptor ACE2, ACE2 dari virus COVID ini ada di mana-mana. Ada di pencernaan kita, di pernafasan, ada di jantung, di ginjal, dan sebagainya. Sehingga setiap orang yang terinfeksi COVID ini nggak sama gejala klinisnya. Jadi nggak bisa nih kita nyocok-cocokin, si itu kena kok gitu ya, sedangkan yang itu kok nggak ada apa-apa tuh, gitu. Jadi bisa aja nggak ada gejala, karena yang nularin kita bisa saja mereka-mereka yang tidak bergejala. Justru itulah yang takut banget ini sama yang nggak bergejala tadi. Jadi memang penggunaan masker bedah itu sangat harus ya, kalau saya bilang itu harus. Nah kemudian ini adalah gejala-gejala sesak nafas ini saya alami di minggu kedua.
Sputum ini bagus untuk diagnosis, tetapi tidak banyak orang-orang yang terkena SARS-CoV ini batuknya batuk berdahak. Jadi banyak juga yang justru batuknya batuk kering. Jadi walaupun sputum ini atau dahak ini bagus untuk diagnosis, sulit didapatkan. Nyeri linu-linu otot dan ini wah ini banget, ini terasa sekali. Dan yang sebetulnya yang sering dan rasanya khas, anosmia ini. Jadi kalau nggak bisa membau, ya maaf saya sampai sekarang belum bisa. Membau normal belum bisa. Saya sekarang dalam tahap pemulihan dan alhamdulillah setelah mengalami semua ini saya bisa cerita dengan sungguh-sungguh bahwa sulit sekali bisa mau rasakan pisang atau sop buntut rasanya sama. Jadi benar-benar kok terkena COVID ini macam-macam keluhannya, nggak bisa cocokin satu dengan yang lain, bahkan sering juga nggak ada keluhan apapun, apalagi kalau mereka yang ada diabetes mellitus, ada diabetesnya, ada hipertensi, atau ada autoimun seperti saya, itu harus lebih hati-hati komorbidnya. Karena apa? Karena gejala pernafasannya bisa terlambat, nggak langsung di awal. Dan kalau kita lihat, ini adalah sebetulnya di dalam mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya ngomongnya ya. Jadi di dalam pedoman dari Kementerian Kesehatan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi 27 Maret 2020 itu yang masih berlaku sampai sekarang. Itu di dalamnya ada formulir yang idealnya memang itu diisi dan diserahkan dan dikirimkan ke Baitbangkes bersama dengan pemeriksaan yang kita lakukan. Tapi inilah yang saya harapkan apabila di tempat perusahaan yang ada sekarang ini, kalau mau melakukan rapid test ataupun swab, tolong ini diisi dulu gitu. Jadi apabila mereka itu, tapi harus jujur ya, apakah mereka itu memang ada demam atau ada diare? Diare itu sering sekali nih, dimulai dari diare itu ada beberapa juga kasus sekitar saya juga mulainya diare bukan sesak. Jadi demam, diare nggak enak ya, mual, muntah mungkin. Nah ini diisi dulu. Kalau ada begini dan kemudian kita lihat hasilnya ini bagaimana swabnya. Saya lebih cenderung sekarang swabnya setelah saya mengalami sendiri. Ya, jadi ini adalah dua macam formulir yang sebetulnya bisa dilihat nanti misalnya di-download dari Kemenkes Revisi 4 atau paling enggak kita bisa punya gambaran bahwa kalau udah tahu di awal bahwa dalam 3 hari ini ada keluhan-keluhan seperti demam pencernaan ataupun dari pernafasan, nah ini harus lebih waspada pada orang tersebut. Karena bisa saja kemudian dia menjadi membaik, baik-baik saja, padahal sesungguhnya dia membawanya berapa lama ya, biasanya itu sekitar 10 hari, nanti kita akan saksikan lagi slide berikutnya. Jadi ini adalah panduan dari perhimpunan yang kami keluarkan. Jadi waktu itu kami diminta oleh dari PPID maupun dari berbagai profesi, organisasi profesi, bagaimana dari PatClin, dari patologi klinik. Nah, kami waktu itu kemudian membagi dengan istilah screening, jadi penapisan, seleksi, diagnosis, pemantauan, dan surveillance. Sebetulnya ini harus dipisahkan. Surveillance sendiri, yang kelima harusnya contact tracing. Kalau contact tracing menurut saya harus menggunakan PCR atau swab. Sedangkan kalau surveillance itu yang bisa menggunakan antibody. Kita melihat bahwa sudah ada antibody di orang-orang di daerah situ. Kembali ke screening. Kalau selama ini teman-teman mungkin taunya hanya rapid test gitu ya mungkin ya. Nah, rapid test itu sebetulnya ada 3 macam. Rapid test itu ada antibody, ada antigen, ada juga rapid test yang untuk PCR. PCR itu yang terkenal swab itu yang namanya PCR. Nah, kalau kita melihat dari situ saja, sering bisa kelewatan. Jadi kami dari perhimpunan itu menghimbaunya jangan cuma itu aja, tapi ini nanti jadi membengkak ya, kos yang harus dikeluarkan ya. Tapi artinya kalau kita mencurigai, nah itu bisa dengan menggunakan DL-CRP. DL itu darah lengkap, darah perifer lengkap, atau bahasa Inggrisnya complete blood count atau full blood count. Dari seharga, ada yang menarik 80.000 mungkin di labnya, ada yang 120.000. Dari harga sekitar 100.000 tadi itu, kita bisa melihat HB-nya, leukositnya, kita bisa melihat hitung jenisnya. Yang penting lihatlah limfositnya. Limfositnya berapa ya? Nanti saya akan terangkan. NR-nya berapa ya? Nanti akan saya terangkan. Kemudian kalau bisa ditambah CRP ini untuk melihat apakah ada inflamasi di dalam tubuhnya.
Nah, ini sebetulnya 2 itu nggak terlalu mahal sebetulnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini akan menambah kos, ya udah, kalau misalnya rapid test tapi ada kecurigaan dari, menurut saya kalau kita curiga dari pengisian form tadi gitu, dan PCR-nya maaf negatif, saya kok cenderung ya PCR negatif sebetulnya juga bisa ada false negatif juga bisa gitu ya. Nah, itu CRP bisa dilihat, limfositnya bisa dilihat ya dari 100.000 itu. Kalau misalnya nggak pakai CRP deh, hanya darah lengkap aja, itu bisa, ini 100 ribuan lah ya, 80.000 sampai 120.000. Kita bisa lihat secara cepat, kita bisa lihat bagaimana limfosit dan lain-lain. Kemudian seperti kalau di luar negeri, screeningnya sih menggunakan PCR. Ya, PCR itu nggak usah dibedakan deh, mau PCR yang waktunya mungkin 4 jam, 6 jam pengerjaannya, atau tes cepat molekuler itu ada yang 45 menit ya. Itu yang tadi saya bilang bahwa rapid test itu ada antibody, antigen maupun PCR. Nah, kita lihat nih, kalau memang dengan PCR itu tidak bisa, sulit diakses, maka kita menggunakan rapid test antibody, tapi dengan catatan. Tadi lihatlah dari catatan tadi yang telah ditulis tadi, apakah ada kecurigaan. Kalau ada kecurigaan, kalau saya prefer itu dicek juga darah lengkapnya. Apalagi PCR-nya negatif. Orang ini menurut saya harus tetap diawasi dalam 10 hari. Nah, diagnosisnya bagaimana? Diagnosis tadi kembali lagi, diagnosis selama ini kita menggunakan sebetulnya idealnya memang PCR. Kalau PCR ditambah antibody akan lebih baik lagi karena ada saling melengkapi. Nah, kalau mereka yang namanya diagnosis itu biasanya mereka sudah ada di klinik atau mau masuk ke rumah sakit ya. Biasanya itu untuk mendiagnosis diagnosis, periksa darah lengkap ini sudah ada nih di lab-lab rumah sakit, sudah ada semua, sudah mungkin nggak ada masalah. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah abnormal gimana? Nah, atau kalau misalnya rawat jalan gimana? Kalau dia ringan-ringan bisa nih dikerjakan serial 3 hari sekali. Tadi yang saya katakan pemeriksaan darah lengkap ini tadi. Darah lengkap yang kita bisa dapatkan HB, leukosit, dan lain-lain tadi. Dan kemudian ini kalau sudah dirawat di rumah sakit biasanya sudah kondisinya mungkin berat ya. Misalnya perlu melihat bagaimana oksigennya dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa memantau dengan PCR bisa dipantau. Jadi sekali swab positif itu sebetulnya itu kita bisa melihat yang namanya kandungan virusnya. Perkiraan kandungan virusnya yang namanya CT value yang akan saya terangkan. Nah, itu setiap berapa hari tergantung ke kondisi pasien tadi, kondisi orang tadi itu, klinisnya bagaimana. Apabila memang berat ya biasanya 5 hari sekali, tapi kalau misalnya agak oke lah gitu, atau CT value-nya masih tinggi sekali virusnya, mungkin bisa dicek 7 hari lagi gitu ya, kita bisa sesuaikan. Nah, yang keempat, surveillance itu melihat apakah di daerah situ udah ada antibody belum sih, sudah ada gerakan paparan di situ belum. Yang kelima, kontak tracing itu artinya waktu saya positif, kemudian dicek nih, bagaimana anak saya? Oh, positif semua, di swab juga besoknya. Bagaimana pembantu saya? Akhirnya ketahuan. Dari situ akhirnya bisa ketahuan bagaimana kakak saya, bagaimana ponak. Itu mereka yang ke rumah saya dalam waktu 3 hari terakhir di kontak tracing semua. Jadi kita bisa lihat dari mana sumbernya dan sudah menularkan kemana saja. Ini ada contoh sederhana yang tadi saya katakan darah lengkap atau darah CBC tadi itu. Kalau Bapak Ibu sekalian periksa darah gitu ya, pasti dokter biasanya mintakan yang namanya darah lengkap atau CBC tadi itu. HB-nya 12,2, sepertinya normal. Leukositnya bagaimana? Leukositnya di sini kita lihat 8.000, ini adalah leukosit ya, sel darah putih daya tahan tubuh kita, tentara kita ini ya. Normal nih, 8.910. Benarkah normal? Padahal kita lihat, hitung jenisnya. Limfositnya seharusnya 25 sampai 40, dia tinggal 5,9%, dan ternyata dihitung absolutnya hanya 530. Itu sangat rendah sekali, di bawah 1.500. Jadi normalnya orang itu, jadi kalau kita, ini dikalikan 1.000 ya, ini 10 pangkat 0,53 kali 1.000, jadi ini namanya 530. Normalnya kita itu di atas 1.500. Orang ini 530. Bagaimana neutrofil dibagi limfositnya?
14, normalnya di bawah 3,13. Jadi orang yang tampaknya baik-baik saja, HB-nya, tampaknya baik-baik saja leukositnya, tapi ini daya tahannya udah turun banget nih ya. Dan ini pada orang COVID yang positif. Jadi mereka ini pasien ya, kebetulan pasien positif, swab PCR-nya positif. Nah, kondisinya seperti ini. Ini contoh lain. Demikian juga HB yang sama-sama baiknya 13. Leukositnya sepertinya tinggi ya. Tapi kita lihat nih, apakah bakteri? Ternyata enggak. Limfositnya juga ngedrop tinggal 7%, dan absolutnya tinggal 1060, normalnya di atas 1500. NLR-nya juga di atas 3,13. Tadi kita udah bahas ya, jadi 3,13, maaf, ya ulang lagi ini. Ya, NLR kalau normal di bawah 3,13. Ya, jadi ini normalnya di atas 1500. Jadi kalau yang seperti ini sebelum periksa mahal-mahal tadi, waduh ada apa ini? Ini sudah mulai bisa untuk kecurigaan sebetulnya. Oke. Nah, ini adalah screening dari usulan kami bahwa mereka yang datang dengan pemeriksaan tadi yang harganya nggak mahal tadi. Nah, langsung lanjutin nih gitu ya. Punya nggak swab PCR? Punya, langsung dicek. Kalau positif ya udah. Kalau memang ada gejalanya sedang atau berat, opname aja deh. Tapi kalau nggak punya PCR, swab PCR ke rapid test. Kalau rapid testnya negatif, sekali lagi jangan seneng ya. Negatif itu nama lainnya non reaktif ya. Jangan seneng karena sebetulnya siapa tahu sesungguhnya sedang dalam masa inkubasi, belum terbentuk antibodi, tunggu 10 hari lagi. Tapi kalau positif harus dicek PCR, apakah betul positif ataukah positif palsu. Sedangkan kalau pulang, menurut saya nggak cukup nih, cuma 2 kali swab negatif, coba dicek juga laboratoriumnya dan lengkapnya semuanya udah normal lagi belum sih? Jangan sampai udah pulang, swab dinyatakan negatif, 2 hari lagi meninggal. Ya sekarang karena banyak kita tahu bahwa sulit memprediksi orang-orang keluhan COVID ini yang sering tidak terduga. Nah, diagnosisnya kalau kita di laboratorium itu melihat, idealnya mendapatkan virus yang bisa ditumbuhkan. Tapi karena ini nggak bisa, maka yang lebih mudah, maka adanya di bawahnya adalah molekuler, yang dikatakan swab, yang dikatakan PCR, itu di sini. Kemudian, nggak punya nih PCR, pakailah rapid test, tapi rapid testnya yang antigen. Nah, ini semua nggak bisa nih, ya sulit misalnya. Apalagi ngambilnya bahannya dari colokan hidung, swab nasofaring. Nasofaringnya nggak cuma hidung dicolokin aja, tapi harus sampai notok terus diputar gitu, ya supaya kena. Karena kurang pas ngambilnya, hasilnya bisa negatif palsu swabnya. Nah, jadi kalau kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, ini confidence level, tingkat kepercayaannya. Makin ke kanan, itu makin rendah. Artinya, kalau kita gunakan rapid test, itu menggunakan sampelnya darah, deteksinya antibodi. Antibodi itu artinya reaksi dari tubuh, dari antibodi di dalam tubuh itu terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Apakah IgM, apakah IgG, ataukah antibodi total. Tetapi ini sebenarnya confidence level terendah. Oke, nggak apa-apa, kita tetap gunakan. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku yang seperti tadi. Jadi tentu untuk penggunaannya paling mudah dengan sampel darah. Sedangkan kalau ini lebih baik dalam arti spesifisitasnya. Jadi udah hampir pasti deh ya. Tetapi pengambilannya harus dari nasofaring, harus memakai alat pelindung diri yang level 3 yang seperti astronot itu gitu. Nah, kita lihat, sesungguhnya kalau seseorang itu terinfeksi COVID, sebelum ada keluhan, sesungguhnya itu sudah bisa loh diperiksa swab PCR-nya, tapi juga siapa yang tahu. Kecuali kalau kita lakukan ini suatu kontak tracing. Ada saudaranya yang positif, kakaknya, adiknya dicek nih belum ada keluhan di sini. Oh, positif ternyata. Ya, jadi ini bisa dilakukan. Jadi yang biru ini adalah swab, ya, swab PCR yang dilakukan. Sedangkan yang warnanya coklat ini adalah, jadi ini swab PCR ya, PCR dari nasofaring, sedangkan ini adalah dari feses, dari BAB ya, dari feses. Nanti akan saya terangkan. Nah, kemudian ini antibodi terbentuknya sih teorinya itu di akhir minggu pertama, IgM ataupun IgG. Kalau kita melihat bahwa sesungguhnya dari berbagai penelitian PCR atau swab itu bisa sampai 38 hari.
Saya 20 hari ke-26 udah negatif. Senior saya yang umurnya sudah 70 lebih, itu hari ke-59 baru negatif. Nggak sama. Ya. Di dalam sputum bisa sampai 37 hari, ini tadi yang feses tadi. Dan ini adalah gambaran di mana ini adalah dari nasofaring, ya, ini dari nasofaring tinggi, kemudian ini adalah dari sputum. Dikatakan bahwa kandungan virus yang dari sputum itu lebih tinggi. Dapat dilihatnya dengan melihat CT value. Nanti saya akan terangkan apa itu CT value. Nah, kemudian kita lihat. Di feses dikatakan 64% mereka yang udah negatif swabnya ternyata masih terdeteksi sampai 7 hari kemudian, ya. Jadi artinya itu, ternyata tuh kalau orang udah dinyatakan sembuh tuh masih bisa loh positif PCR-nya di fesesnya. Ini saya suka sekali dengan analogi respons imun pada virus dengue. Ini contohnya begini, kalau kita di masa lalu infeksi primer, masa lalu pernah kena nih yang namanya virus corona, yang tadi tuh yang biasa-biasa yang penyebab flu. Ya, sekarang kena lagi virus SARS-CoV. Bisa saja IgG akan meningkat sangat tajam di sini. Jadi jangan heran nih teman-teman saya di rumah sakit swasta melaporkan ke saya, Prof, kok bisa ya IgG-nya ini positif, PCR-nya positif. Nah, orang lain IgM-nya positif, tapi nggak apa-apa artinya PCR-nya negatif, semua kondisinya baik-baik. Jadi ini sebetulnya banyak variasinya. Kalau sebelumnya belum pernah terkena corona apapun, bisa aja yang terdeteksi IgM duluan, baru nanti IgG-nya gitu. Tapi kalau dulu udah pernah kena, sekarang kena lagi, dulu kenanya corona yang lain, ini corona yang SARS-CoV, maka IgG bisa meningkat sangat tajam. Nah, ini adalah antigen. Jadi kalau kita mau deteksi antigen untuk SARS-CoV udah ada. Jadi bisa tuh dalam 8-10 hari di awal, 8 hari di awal, dia akan terdeteksi. PCR juga gitu, di awal-awal sih idealnya. Nah, PCR adalah gold standar di mana kita tahu bahwa kalau positif mestinya nggak terbantahkan. Namun, hasil negatif palsu juga harus dipertimbangkan karena sensitivitasnya hanya sekitar 70% aja. Nah, untuk itu, kalau seseorang dilakukan swab PCR, maka sebaiknya CT value-nya dicantumkan. CT value itu singkatan dari cycle threshold yang menunjukkan perkiraan kandungan virus. Apa saja yang harus diperhatikan dalam proses PCR? Mulai dari praanalitik, pengisian formulir tadi yang tadi saya sampaikan bahwa apakah ada keluhan-keluhan segala macam, kemudian spesimennya dari nasofaring ya, jangan dari hidung saja, tapi harus sampai notok tadi itu ya. Kemudian swab VTM-nya itu jenisnya apa, ini juga akan mempengaruhi match apa enggak dengan alat PCR-nya, nyimpennya benar apa enggak ya. Jadi kadang-kadang tuh saya juga agak bingung nih dengan syarat penerbangan ya. Jadi dikatakan harus swab, wah swabnya tanggal 1, keluarnya baru tanggal 10. Ada kan yang lab yang nunggunya sampai lama. Lah, padahal berlakunya hanya seminggu. Berarti sebenarnya dihitungnya sejak dia di swab, bukan sejak keluar hasil dari laboratoriumnya. Karena apa? Itu kalau kita menyimpannya kurang benar, transportnya apalagi nggak dalam suhu yang benar, yang seharusnya, yang suhu 2-8 derajat. Nah, itu kemudian disimpannya lama, nggak segera dikerjakan karena antrian misalnya, akan terjadi degradasi RNA sehingga hasilnya bisa negatif palsu juga. Analitik itu, bagaimana alat PCR yang kita kerjakan, yang kita gunakan itu, bagaimana target gain-nya, alatnya tuh pakai apa, ya close atau open system, apakah sudah divalidasi dengan baik, itu akan mempengaruhi analitik, artinya apakah negatif beneran atau negatif palsu, apakah positif benar atau positif palsu. Nah, itu ada tuh keluhan-keluhan, tapi itu jangan membuat jadi tambah bingung ya. Jadi artinya itu karena ilmu di laboratorium itu memang serunya di situ. Interpretasinya bagaimana? Tadi yang saya katakan, maka CT value itu idealnya dilaporkan karena bisa dipakai untuk pemantauan. Ini adalah saya sampaikan bahwa target-target gain itu macam-macam tergantung alatnya, ini nama-nama ya. Nah, ini contoh saya nih, kalau saya mengambil contoh orang lain kan nggak ini ya, nggak fair. Contoh saya sendiri aja deh, nggak apa-apa saya pamerin gitu ya. Jadi pada saat saya terkena SARS-CoV itu menggunakan tes ini nih, CT cycle threshold, saya 15,6. Saat ini tinggi sekali kandungan virusnya, ya. Kemudian saya dicek lagi sekian kemudian masih 20 berapa. Dicek lagi seminggu kemudian sudah 39.
dicek lagi seminggu kemudian, akhirnya negatif, akhirnya nggak terdeteksi. Jadi ini dengan CT ini enak sekali, kita bisa pantau, bisa kita perkirakan kurang berapa hari lagi saya akan negatif ya. Kalau 15,6 saya kira-kira akan negatif sekitar 20 hari lagi gitu misalnya. Itu saya sudah bisa kira-kira. Atau 25 hari lagi saya akan negatif. Itu bisa kira-kira. Nah, faktor apa saja yang perlu diperhatikan? Waktu pengambilannya itu kapan? Ngambilnya itu benar apa enggak? Persyaratan lab yang dilakukan, yang ada itu udah benar apa enggak tadi ya. Pengambilan itu butuh alat pelindung diri yang benar gitu ya. Nge-swab VTM-nya juga mereknya harus yang pas, yang match sama alat PCR-nya, ekstraksinya itu manual atau otomatis, karena kalau misalnya manual kemudian kurang terampil bisa juga negatif palsu, itu teknis itu ya. PCR-nya menggunakan close atau open ya. Apakah SDM-nya, sumber daya manusianya itu terlatih apa enggak ngambil sampelnya, ekstraksi dan lain-lainnya ya. Kemudian perbedaan target gen yang telah saya terangkan dan CT value tadi antar alat jangan dibandingkan. Antibody, kita tahu bahwa Kemenkes tahun 27 Maret itu mengeluarkan kalau orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kalau negatif 10 hari lagi cek ya, nggak boleh nawar. Oh saya sudah negatif kok ya, nggak boleh. 10 hari lagi harus cek. Kalau ternyata positif harus PCR ya, gitu kan. Kalau positif langsung PCR, karena kalau positif lihatlah. Positif itu artinya dari 2, 1 aja positif udah dinyatakan positif. Kalau ringan-ringan aja di rumah, gitu ya, ringan atau nggak ada gejala. Kalau sedang dan berat baru opname. Nah ini tadi yang IgM dan IgG yang saya katakan bahwa tergantung ya dia terkenanya di pertama atau dia terinfeksi lagi gitu ya. Dia terinfeksi lagi dulu pernah kena corona. Nah, ini pada umumnya pada penelitian ini dari TAN itu IgM itu hari ke-7 dia meningkat, hari ke-42 turun. IgG harusnya meningkat hari ke-10 sampai hari ke-49 harusnya udah masih ada. Dan pada orang-orang yang pada yang ringan ya itu dikatakan hilangnya virus itu lebih cepat dibandingkan yang gejalanya berat. Ini yang menarik. Jadi kalau kita melihat bahwa deteksi antibodi total di minggu pertama, ini hari ke-pertama sampai ke-7, hari ke-8 sampai ke-14, hari ke-15 sampai ke-39, kita lihat. Semakin minggu kedua, semakin tinggi kemampuan deteksi menggunakan rapid test antibodi. Kok sudah 15 hari tambah tinggi lagi, gitu ya, sesuai dengan perjalanan yang tadi. Tapi kalau masih baru awal-awal, rendah sekali. Ini antibodi aja, apalagi kalau hanya IgM saja atau IgG saja, lebih rendah lagi. Maka ini adalah kalau swab PCR minggu pertama sekian, ya 60-70% lah ya. Kalau udah minggu kedua turun nih 54% tambah turun. Jadi kebalikannya antibodi tambah tinggi, PCR tambah rendah. Jadi kalau dikombinasi keduanya lebih baik lagi. Ya, hati-hati interpretasinya 7 hari pertama pada rapid test itu karena sensitivitasnya rendah, jadi bisa negatif palsu. Jadi jangan senang-senang kalau negatif merasa aman ya, padahal jangan-jangan dia sebagai risiko penularan. Anak saya saja di kantornya itu baru rapid test negatif, non reaktif ya negatif, karena ibunya positif, dia kena swab lah kontak tracing dan dia positif tinggi, ya bahaya kan gitu. Nah, ini berbagai metode serologi ya. Ini yang saya minta diupdate untuk validitasnya. Bagaimana sensitivasinya, berbagai macam metode yang rapid test itu yang ini nih, yang imunokromatografi ini. Hanya positif, negatif, reaktif, non reaktif. Sedangkan kalau kita menggunakan metode chemiluminescent, ada ini macam-macam alat yang ada sekarang ya yang masuk. Ini bisa menghilangkan yang keraguan dalam samar-samar dalam pembacaan. Rekomendasi dari gugus tugas mengeluarkan 175 macam rapid test, ya, di mana kami telah meneliti dari partner ada 63 yang beredar di Indonesia, dan ini adalah yang dikeluarkan oleh kami bahwa kalau melihat rapid test, belilah atau pakailah yang sudah ada approval-nya. Ya, ini nanti mungkin teman-teman yang di bagian logistik bisa melihat ini. Nah, ini adalah contoh kalau dari darah kapiler ternyata sensinya rendah dibandingkan kita menggunakan darah vena, ya, dari serum, ya, atau darah EDTA. Hati-hati false positif, kalau dia tadi yang saya katakan positif itu bisa betul dia positif,
atau positif palsu karena mirip nih, ketemu sama yang mirip yang sebelumnya pernah kena, atau ada rheumatoid factor itu pada mereka yang kena autoimun. Sedangkan kalau negatif palsu bisa pada saat itu dia belum terbentuk antibodinya kan, tadi butuh waktu ya, atau pasien itu ada gangguan pembentukan antibodi, atau antibodi udah ada tapi alat nggak mampu deteksi. Jadi pengambilan sampel itu butuh waktu, artinya itu akan mempengaruhi waktu, apakah minggu pertama atau minggu kedua. Minggu kedua akan lebih tinggi kemungkinan dapat positifnya, pengambilan yang serum lebih baik dibandingkan yang kapiler, kemudian waktu pembacaan hasilnya sesuai dengan kit insert ya, dan kalau samar-samar itu yang menjadi masalah. Dan ini adalah hasil yang non-reaktif ya tadi ya, bisa dia dalam posisi widi period atau imunokompromis atau di bawah alat, dan kalau dia reaktif bisa aja memang betul reaktif atau dia ada false positif tadi yang saya terangkan, dan harus di PCR. Ini antigen sedikit ya, jadi karena di Kemenkes ini di halaman 79 mungkin teman-teman ada yang bisa tertarik melihat. Kalau positif memang dia sedang akut-akutnya ya, tetapi sama seperti PCR sensinya sekitar 60-70%. Ini pengambilan sampelnya baik yang antigen maupun PCR swab ya sama nih. Jadi nggak cuma hidung aja, ini dok gitu ya, terus notongnya sampai kena sofaring, jadi diputar 15 detik, diambil seret, idealnya masukin lagi hidung satunya gitu ya. Nah dari sini kemudian dimasukin ke dalam VTM ya, viral transport medium, yang kemudian pengirimannya pun harus sangat diperhatikan, kalau enggak nanti bisa jadi degradasi sampel. Nah ini contoh kasus-kasus di mana bisa aja nih, ini yang saya katakan, sekarang non-reaktif loh. PCR-nya kok positif ya? Coba cek seminggu lagi. Oh, udah jadi reaktif. Ya, cocok ya. Jadi antibodi terbentuk memang di minggu-minggu kedua lebih bagus tuh ya. Contoh kasus kedua. Nah, kok bisa ya sekarang reaktif, kok minggu depan kok malah non-reaktif, kebalik gitu ya. Ini yang aneh nih, ternyata pasiennya pasien autoimun. Jadi ini labnya untuk pasien autoimun ANA, namanya ANA ya, bukan Joko tapi ANA, bukan Ani tapi ANA ya. Ini bisa menyebabkan hasil yang orang itu kalau kumat-kumatnya ya atau imunnya bisa aja mengacaukan pembacaan seolah-olah reaktif, padahal ternyata setelah dia sudah membaik dia menjadi non-reaktif. Ini kasus ketiga, IgM reaktif ya, ternyata PCR negatif, dan IgG yang reaktif, PCR yang positif ya, berarti sebetulnya agak sulit membedakan. Jadi kalau kami dari Padrin pokoknya ada antibodi yang reaktif, udah PCR aja deh gitu ya. Dan IgG memang kalau dipakai sekarang untuk terapi plasma, nah itu memang IgG-nya sekarang yang dicek ya. Ini contoh kasus kelima, ini bagus nih yang saya tadi katakan, PCR positif dari tanggal 26 Maret sampai 10 April masih positif terus ya. Nah kita lihat nih darah lengkapnya tadi yang harganya 100.000 tadi saya bilang. Limfositnya dari 850, normalnya kan di atas 1.500. 930 turun nih 660, sudah mulai membaik nih 10 April. 1.360 akhirnya 17 April 2002. Jadi ini dia sudah normal di atas 1.500. NR-nya juga normal di bawah 3,13. CRP-nya normal di bawah 10, ini lihat ya. Kita lihat. Nah, ini sesuai dengan gambaran radiologisnya, jadi dari pneumonia menjadi membaik. Ini juga sama, limfositnya dari yang di bawah 1.500 sampai akhirnya normal. Ya, di atas 1.500, CRP-nya juga kembali normal, tadinya padahal di atas 10, ya. Nah, ini contoh kasus yang ketujuh, ini juga sering kita jumpai di lapangan. Coba gitu ya, ada nih di kota X gitu, nggak puas nih karena pejabat dibilang reaktif, diam-diam dia periksa ke lab lain, wah dia hasil non reaktif di lab yang berikutnya, dituntutlah yang pertama. Nah padahal kita tahu tadi kan ada 175 merek rapid test, nah itu variasi validitasnya sangat besar, harus hati-hati. Dan sebetulnya Balitbangkes sudah meneliti beberapa, tetapi kita tunggu aja kapan keluarnya rekomnya mana yang baik ya. Nah kita lihat nih, ini hasil positif nih, padahal pakai merek yang lain negatif ya, non reaktif. Ini juga gitu, reaktif ternyata non reaktif merek yang lain. Nah ini kan membingungkan ya. Inilah yang saya bilang tadi, variasi validitas dari rapid test itu hati-hati tadi, bisa tergantung berbagai macam hal. Sebagai take home message, maka gold standard idealnya kalau kita bisa lakukanlah swab
PCR. Lakukanlah swab PCR. Kalau memang terpaksa nggak bisa gitu ya, terbatas sekali, tolong dengan formulir tadi itu isi baik-baik, rapid test dicek, jangan seneng kalau non reaktif ya. Tadi kita sudah lihat bahwa hasil non reaktif itu bisa aja 10 hari lagi menjadi reaktif, dan karena banyak merek maka variasi sensitivitas spesiesnya sangat besar ya. Tadi ada yang positif negatif, deteksi antigen cukup bagus ya seperti PCR sensinya dan spesinya, dan untuk mendiagnosis itu harus komprehensif. Tadi yang saya telah terangkan bagaimana klinisnya isi form, kemudian dengan darah lengkap, maaf ya tadi yang saya bilang tadi yang harganya nggak gitu mahal, tapi bisa juga untuk panduan ya, patokan. Dan kalau memang sudah menjadi pasien ya tentu harus difoto ronsen dada ya. Ini berbagai panduan yang kami miliki. Mungkin teman-teman mungkin juga mau melihat ada YouTube-nya Bedes Pasklin ya. Kemudian juga webinar-webinar kami baik yang COVID banyak sekali yang dengan bahasa yang mudah dimengerti, mungkin bisa didengarkan, bisa dilihat di dalam slide ini. Saya kira nanti sudah ada juga di panitia. Saya ucapkan sekian, terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Aryati. Hari ini hari yang baik bagi kita semua. Kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan penjelasan yang begitu komprehensif mengenai screening test PCR yang selama ini kita hanya mengetahui setengah-setengah ya. Di mana tadi dikatakan kalau kita sudah rapid test dan hasilnya negatif, kita sudah ya merasa bebas. Padahal sebenarnya masih ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, di mana PCR itu adalah semacam golden standard yang sebaiknya itu yang menjadi final decision apakah seorang mengalami atau infeksi daripada COVID-19. Dan hal yang istimewa hari ini, Prof. Haryati sendiri adalah seorang pasien dalam pemantauan atau PDP yang langsung sharing dengan kita, dan ini surprise bagi kita semua, dan kita bersyukur ya Prof. Haryati sudah semakin baik, semakin sehat ya. Ini menjadi motivasi bagi kita di mana selama ini COVID-19 ya kadang menakutkan, menimbulkan stres, ternyata kalau kita juga melakukan screening, kesehatan yang baik ya bisa recover. Kami doa Haryati bisa full recover. Ya. Terima kasih Pak Peter doanya. Baik, sebelum kita masuk di pembicara yang kedua, ada beberapa penanya Bu, untuk kita mungkin ditambahkan penjelasan Bu. Ada 2 penanya. Yang pertama dari Saudara Vanessa Nurmalita. Vanessa Nurmalita. Pertanyaannya, apakah gejala klinis pada anak-anak, khususnya ya balita atau di bawah 5 tahun, itu sama dengan orang dewasa atau ada perbedaan antara anak-anak balita dengan dewasa gejala klinis? Pertanyaan pertama. Boleh langsung saya jawab enggak, Pak? Soalnya saya sekarang agak pikun ini. Sebelum pulih betul dan saya sudah mulai masih belum terlalu masih suka lupa-lupa. Jadi mungkin saya jawab aja langsung ya. Jadi sebetulnya gini, tadi yang dewasa saja variasinya kan sangat besar ya. Itu ada yang tidak ada gejala. Anak-anak saya saja pilek-pilek aja gitu, hanya pilek-pilek aja, demam ringan-ringan aja. Artinya demam, batuk, pilek ringan gitu ya. Nggak seperti saya yang sampai terkapar-kapar 8 hari nggak bisa bangun, sampai turun 5 kilo dulu. Sekarang sudah balik lagi ya. Artinya gitu ya, dewasa saja itu bisa yang mulai dari klinisnya itu tidak bergejala, kemudian ringan gitu ya. Oh, ada yang berat itu artinya begini, sudah terasa kalau badannya nggak enak nih, sumer, sudah nggak enak, tapi tetap aja nih kerja. Ini ada teman saya nih, 3 hari demam, tapi tetap aja kerja karena tanggung jawab ya. Akhirnya hari keempat mulai sesak, hari kelima langsung geblak gitu ya, geblak langsung opname pakai, ya maaf, akhirnya harus dipakai ventilator, langsung pakai alat bantu nafas yang serem gitu ya. Nah sebetulnya kita kalau udah mulai kerasa nggak enak, udah cepet-cepet deh gitu, istirahat gitu.
Kalau mau murah-murah meriah tadi yang saya bilang rasa DL itu 100.000 tadi saya bilang gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau anak dewasa aja variasi sama juga dengan anak-anak. Nah, anak-anak bagaimana diagnosisnya juga sama, swab PCR juga untuk gold standarnya. Itu ya, Bu Vanessa ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Bapak Nyomandana, PTPP Persero. Pertanyaan, apakah jika sudah menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, physical distancing, kita bisa jamin bebas dari COVID-19, Bu? Ya, terima kasih Pak Peter. Jadi memang sangat penting memakai masker. Yang memakai masker jangan hanya kita aja, jangan hanya satu orang aja. Tapi harusnya kedua belah pihak, kita ketemu siapa yang di sana juga pakai masker. Sekarang kan enggak. Saya sedih sekali, saya itu kan sudah mulai negatif, saya bisa jalan-jalan nih. Saya kaget-kaget lihat di luar itu banyak orang nggak pakai masker. Pakai sepeda motor nggak pakai masker, ih kacau banget nih saya gitu. Ketemu lagi saya ke ATM, lah kok nggak pakai masker, itu serem banget gitu. Artinya perlindungannya nggak 100%, 70% lah gitu. Saya sendiri itu ketularannya dari, saya nggak boleh bilang dari siapa ya, tapi saya ketularan dari ternyata orang terdekat yang selama ini nggak pernah pakai masker. Nah itu dia gitu. Pada saat terasa rileks dengan orang-orang yang dekat dengan kita, nggak pakai masker, ngobrol-ngobrol, itulah sumber yang paling utama untuk penularan. Jadi artinya kalau sama-sama kedua belah masker dan masker itu paling enggak 75-90% lah gitu, dan apalagi tambah cuci tangan gitu ya, berkali-kali cuci tangan, ingat sampai rumah cuci tangan, saya juga cuci tangan berkali-kali, swab alkohol pun saya semprot-semprot di semua gagang pintu kamar mandi, pintu mana-mana semua semprot alkohol. Jadi seperti betul-betul kita ini kan kita jaga preventif baik. Ya. Demikian Pak Peter. Terima kasih, Prof. Haryati. Mungkin ini ada banyak nih pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, ini pertanyaan terakhir, Prof. Tadi disampaikan yang orang yang rentan untuk mendapat risiko, bahkan kematian itu adalah gangguan diabetes, penyakit paru. Ada yang bertanya, bagaimana dengan seorang perokok? Apakah itu itu signifikan terhadap risiko untuk COVID-19 ini, karena ya mayoritas lebih 50% masyarakat kita ini kan masuk smoker. Kira-kira ini perlu pencerahan dari Prof. Haryati sendiri supaya karyawan kita lebih sehat ke depan. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Peter. Wah, ini pertanyaan menohok semua yang merokok ya. Jadi sebetulnya itu merokok itu kan tergantung ya, sehari asal kena rokok udah ayem gitu ya, udah lega gitu ya. Ada yang sehari cuma 4 batang, ada yang sehari 28 batang. Nah itu yang namanya perokok yang mana yang ditanyakan tadi. Tentu kalau yang seharinya itu 12-28 batang, coba nih paru-parunya sebetulnya sudah ada masalah nggak sih gitu ya. Kalau paru-paru sudah masalah, ini lebih mudah kan, rentan banget, apalagi reseptor dari ACE2, ACE2 dari COVID itu paling banyak justru di alveoli paru, itu yang paling rentan. Saya aja sampai sekarang saya masih senam pernafasan, latihan nafas COVID setiap hari, masih jemur-jemur matahari setiap pagi, karena kan nggak mau juga kalau paru-paru kita kolaps gitu ya. Nah apalagi maaf ya, yang ngerokoknya ini kan nggak mungkin ngerokoknya baru seminggu, pasti kan sudah berapa tahun gitu kan ya, 5 tahun apa 10 tahun sejak SMP sudah ngerokok. Dulu sih 28, sekarang cuma 18 kok lah itu. Jadi kalau saya bilang rokok apapun lah, menurut saya sih itu akan menurunkan ya. Jadi kalau memang susah juga ya, mungkin nanti dokter Santi nih Martini, kalau saya bilang itu termasuk hal-hal yang harus diperhatikan terhadap komorbid. Sebetulnya yang menjadi masalah bukan hanya si perokok aktif, tapi juga yang pasif ya. Yang pasif itu yang sering-sering menghirup. Kalau seperti saya punya asma, ya tentu kalau ada yang mau ngerokok rumah saya, sudah saya tulisin area dilarang merokok di rumah saya, karena nanti saya asmanya kumat. Nah, itu lebih rentan. Terus terang aja COVID ini mengaktifkan alergi saya dan autoimun saya. Jadi artinya tadinya tidak pernah kumat, sekarang asma saya kumat. Autoimun saya nggak pernah kumat, sekarang ngilunya sekali. Jadi artinya sebetulnya apapun yang namanya terapeutik tadi itu, kalau mau kita ini kan ya tolong perhatikan dong gitu. Karena saya tahu ini juga terkait dengan
mungkin materi ada rokok di sini juga ya. Jadi kalau saya boleh jujur tidak ada pesan tambahan di sini. Jadi sebaiknya rokok pun juga diperhatikan, apalagi untuk mereka-mereka rentan yang punya komorbid untuk tidak untuk memperhatikan karena itu akan lebih memperberat. Itu logika saja gitu. Makasih Pak. Ya, terima kasih Prof. Haryati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita sudah lebih paham mengenai rapid test, PCR, risiko-risiko, sehingga kita ke depan semua peserta webinar ini kita bisa share ke semua tim kita dan keluarga. Semoga ini bisa untuk meningkatkan program pencegahan COVID-19 di rumah, di masyarakat, dan di negeri kita ini. Baik, sekali lagi karena keterbatasan waktu sebenarnya jika waktu cukup, dengan waktu setengah jam saya tahu ini tidak cukup, tapi dengan penyampaian yang begitu komprehensif ini sudah menambah pengetahuan bagi kita semua. Baik, kita mohon maaf bagi penanya, ini banyak penanya masuk, keterbatasan waktu kita akhiri, tetapi tetap nanti silakan bisa melalui kami, nanti melalui bagian admin kita juga pertanyaan kita bisa sampaikan ke Prof. Haryati. Semoga kita bisa mendapat jawaban-jawaban yang bisa menambah pengetahuan bagi kita semua untuk pencegahan COVID-19. Sekali lagi, terima kasih Pak Peter, terima kasih banyak. Terima kasih atas sharing hari ini. Baik, kita melangkah ke topik terakhir atau topik kedua dari Dr. Santi Martini, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, yang akan membawakan topik strategi pemutusan rantai